Pernah gak sih kamu cuma niat buka HP sebentar doang, scroll-scroll bentar, tahu-taunya tuh udah 2 jam. Dan parahnya kamu gak ingat kamu tadi ngapain aja. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena hampir semua orang ngerasain hal yang sama, jadi kamu gak sendirian. Dan rata-rata orang Indonesia sekarang ini dalam data menghabiskan 5-6 jam sehari di layar HP mereka. Dan itu belum termasuk TV sama laptop teman-teman. Dan itu semua bukan cuma bikin waktu kita habis teman-teman, tapi yang lebih bahaya adalah kita bahkan gak sadar bahwa kita itu sebenarnya sedang dikendalikan. Jadi dalam video ini, aku gak akan kasih kalian tips-tips klise kayak uninstall sosmed atau baca buku aja. Tapi dalam video kali ini teman-teman, kita akan bahas 3 trik psikologis dan praktikal yang bisa secara nyata untuk bantu kamu lepas dari kecanduan HP. Dan agar kita itu bisa kembali untuk mengatur hidup kita sendiri. Hai teman-teman, buat yang belum kenal, kenalin aku Salim Gunawan. Dan buat teman-teman yang udah pernah mampir di channel ini, aku ucapin selamat datang kembali. Langsung aja trik pertama teman-teman, bahwa HP kamu itu bukan kantor, jadi kamu gak perlu buka 24 jam. Coba bayangin gini teman-teman, kamu lagi tidur jam 2 pagi. Terus atasan kamu masuk kamar, terus dia bilang, cek email dulu dong, ada kerjaan masuk. Gila gak tuh? Tapi anehnya, kita izinin notifikasi untuk ngelakuin itu setiap hari ke kita. Ada WhatsApp masuk langsung kamu buka, ada email masuk dari kampus langsung kamu baca, bahkan suara notifikasi dari Shopee aja bisa bikin kamu itu ke-trigger untuk buka HP. Masalahnya teman-teman, otak kita itu gak dirancang untuk siap sedia selama 24 jam setiap hari. Karena setiap notifikasi itu adalah gangguan kecil yang bikin otak kamu itu pecah fokus. Dan kalau kamu udah kehilangan fokus berulang kali, ya kamu gak cuma kehilangan waktu, tapi kamu kehilangan momentum dan kamu kehilangan energi juga. Dan lama-lama kamu hidup di dunia mode reaktif. Kamu bangun tidur buka HP, siang buka HP, malam sebelum tidur kamu buka HP, bahkan ketika makan pun kamu gak bisa ngunyah tuh kalau gak buka HP. Jadi bukan kamu lagi yang ngatur waktu, tapi notifikasi dari HP. Jadi solusinya teman-teman, coba kamu jadikan HP itu seperti kantor. Ada jam bukanya, ada juga jam tutupnya. Coba kamu set waktu tertentu buat aktifin notifikasi. Misalnya jam 9 sampai jam 12 siang, atau jam 4 sampai jam 6 sore. Dan kamu matiin semua notifikasi di luar jam-jam itu. Kamu juga bisa gunakan mode do not disturb pas malam. Dan atur notifikasi kamu itu dari hal-hal yang penting aja teman-teman. Selain dari itu kamu offin aja. Dan aku yakin kamu bakal kaget banget kalau kamu praktekin ini, karena kamu akan ngerasain betapa tenangnya hidup kamu kalau HP kamu itu nggak ngegonggong setiap hari. Trik kedua, scroll itu kayak makanan junk food teman-teman. Enak, tapi kosong. Coba kamu ingat-ingat deh, kapan terakhir kali kamu scroll TikTok atau Instagram selama 30 menit? Coba kamu jawab jujur. Kamu ingat gak kamu lagi nonton apa aja? Dan rata-rata orang pasti jawabnya enggak. Karena scroll itu sama kayak kamu lagi ngemil keripik pas lagi bosan. Awalnya 1, terus 2, terus udah habis aja 1 plastik. Tapi setelahnya kamu gak kenyang, tapi yang ada malah kamu nyesal. Sama aja kayak kita lagi habis scroll video-video lucu 2 jam, tapi setelah itu ya malah ngerasa kosong lagi kan. Dan itu bukan salah kamu, karena memang platform kayak TikTok, IG Reels, atau YouTube Short itu memang didesain untuk bikin kamu itu ketagihan. Mereka kasih kamu dopamin cepat, rasa senang instan, tapi otak kita gak dikasih nutrisi mental dari itu. Yang akhirnya kita jadi dopamin addict, dan itu ngerusak kemampuan fokus kita teman-teman. Jadi solusinya, coba kamu ganti snack dopamin kamu. Gak harus langsung berhenti total, tapi buat aturan. Misalnya kamu boleh scroll, tapi setelah baca 1 halaman buku, atau jalan 10 menit. Kemudian kamu atur friction, hapus shortcut TikTok dari home screen, atau logout dari IG. Kemudian kamu pindah ke dopamin sehat teman-teman, kayak journaling, olahraga, meditasi 1 menit, atau ngobrol sama teman di real life. Dan kalau kamu masih merasa susah banget untuk konsisten, coba kamu ingat bahwa kamu itu bukan malas, tapi kamu kalah strategi. Dan strategi itu bisa diatur ulang teman-teman. Dan trik ketiga dan yang terakhir adalah, kalau kamu gak stop sekarang, maka HP yang bakal ngatur hidup kamu selamanya. Aku pernah sadar satu hal waktu lagi bangun tidur teman-teman. Tangan aku tuh otomatis ngambil HP. Buka WhatsApp, buka IG, terus scroll-scroll sambil melek. Padahal aku belum ngapa-ngapain. Belum mandi, belum mikir, belum sadar hari ini aku mau ngapain. Tapi aku malah udah ngasih ruang otak aku tuh untuk diisi sama konten-konten orang lain. Nah, yang aku tanyain ke diri sendiri waktu itu adalah, sebenarnya ini hidupku atau hidupnya mereka? Jadi kita harus mulai ambil alih kendali teman-teman. Solusi yang aku terapin sampai sekarang adalah dengan nerapin digital morning ritual. Jadi 30 menit pertama setelah aku bangun tidur, itu gak boleh ada HP.
Dan ganti dengan tarik napas, stretching, journaling, ngopi sambil dengerin lagu. Atau kalau kamu terlalu malas untuk ngelakuin ini semua, coba kamu ganti dengan sekedar duduk sambil mikir aja teman-teman. Karena otak kita tuh butuh istirahat dan kalibrasi, bukan langsung diserang sama konten-konten yang gak jelas. Dan ketika kamu mulai hari dengan tenang, maka percaya teman-teman, kamu akan jauh lebih siap untuk ngadepin dunia digital yang bising ini. HP itu bukan musuh, tapi kalau kita gak bisa ngatur dia, ya dia yang bakal ngatur kita. Ketiga trik ini memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya itu bakal besar banget kalau kamu bisa praktekin. Bukan karena kamu bisa lepas dari HP sepenuhnya, tapi karena kamu kembali jadi bos atas waktu kamu sendiri. Jadi kita gak harus jadi anti teknologi teman-teman, kita itu cuma perlu sadar siapa yang pegang kendali. Jadi sekarang tantangan buat kamu, coba salah satu dari 3 trik tadi selama 3 hari, terus kamu datang lagi ke video ini dan tulis di komentar. Yang paling ngaruh buat kamu adalah yang mana? Kita bikin ruang diskusi bareng, kita bantu satu sama lain agar gak tenggelam di dunia digital yang terlalu bising ini. Dan kalau kamu ngerasa konten ini relate, coba kamu kasih like, kamu klik subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang HP-nya itu masih nempel kayak lem. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay aware and stay human.